kita mulai dari cara berpikir kita, dari pengertian kita, dari paradigma kita bahwa hari ini kenapa bicara ketahanan iklim? Kalau menurut kami, menurut kita semua tentu saja, dunia mengalami perubahan iklim. Apa yang kita sebut dengan climate change, itu sekarang udah masuk ke dalam rumah-rumah kita. Udah masuk ke kampung-kampung. Ini terutama untuk teman-teman yang bekerja di desa-desa ya. Perubahan iklim, dampaknya itu udah masuk ke rumah-rumah tangga kita. Udah kita rasakan sehari-hari. Padahal sebetulnya kan perubahan iklim itu sebetulnya secara natural, secara alami akan terjadi. Katanya begitu. Karena ini suhu, pola cuaca, pergeseran yang terjadi secara alami melalui variasi siklus matahari. Katanya seperti itu. Tapi para ahli mengatakan sejak tahun 1800-an, aktivitas manusia ternyata telah menjadi penyebab utama perubahan iklim. Terutama akibat pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas. Itu kata para ahli sejak 1800-an. Nah, lalu seperti apa kondisi bumi kita sekarang? Bumi semakin panas, manusia merasakan suhu 1,2 derajat Celcius lebih panas, gitu ya. Jadi kalau di kampung-kampung pun seperti saya di desa ini, gitu ya, kipasan terus mas, kepanasan terus gitu. Kudu ngidupin AC, kudu ngidupin kipas angin gitu. Padahal di kampung nih keluhannya panas gitu kan. Musim hujan panas, musim panas hujan, ya kan? Perubahan iklim juga meningkatkan jumlah air pada atmosfer yang meningkatkan curah hujan. Makanya curah hujan hari ini nggak bisa diprediksi. Bencana alam, banjir, angin topan, badai, tsunami, dan seterusnya, ini merupakan bencana yang kayaknya hari ini merata di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan enggak ya. Tapi kenyataannya kan, hari ini berita-berita media, itu beritanya bencana alam melulu. Kan dulu-dulu nggak seperti itu ya. Kemudian bencana sosial, akibat dari itu semua, gagal panen. Kemarin saya ketemu dengan adik saya, dia bilang harus tabur bibit lagi, karena yang kemarin habis dihantam banjir. Kemudian hama, kelaparan, kemiskinan sebagai dampaknya hari ini sudah terjadi di depan mata. Bencana kesehatan, pandemi kemarin ya, dan hari ini mewabah. Wabah penyakit yang di satu kampung itu hampir setiap hari ada wabah penyakit dengan tanda dan gejala yang sama di setiap rumah tangga. Lalu malnutrisi, stunting itu juga di depan mata. Sebuah perubahan besar pada habitat sebagai bumi, sebagai rumah kita. Hari ini kalau kita mau menyadarinya, gitu, kalau kita mau melihat, kalau kita nggak mau tenang-tenang saja, kita berada atau kita mengalami ancaman besar di bumi kita hari ini. Terus prediksi ke depan seperti apa? Apakah akan lebih baik atau akan lebih buruk? Itu pertanyaannya. Jawabannya tergantung apakah kita akan diam saja atau kita akan melakukan intervensi untuk apa yang kita sebut upaya membangun ketahanan iklim atau enggak. Gitu. Nah, terus pertanyaannya ketahanan iklim itu apa? Bapak Sarwono Kusuma Atmaja bilang ketahanan iklim itu adalah kondisi sosial ekologis. Kondisi sosial ekologis suatu masyarakat yang mampu adaptif dengan perubahan sosial ekologisnya. Mampu melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan mampu memenuhi kebutuhan sumber daya. Sumber daya apa? Food, pangan, energi, dan water. Jadi satu komunitas masyarakat yang mampu beradaptasi, melakukan mitigasi perubahan iklim, mampu memenuhi akses sumber daya untuk dirinya. Sumber daya pangan, energi, dan air. Itu ketahanan iklim. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana memampukan masyarakat untuk adaptif dengan perubahan sosial ekologisnya untuk membangun ketahanan iklim. Nah, untuk menjawab itu, kami di Hapsari dalam 1 tahun ini mencoba mengembangkan konsep yang kita sebut dengan
Kampung Nusa. Mengapa Kampung Nusa? Karena krisis iklim memicu cuaca ekstrem yang mengacaukan prediksi-prediksi ilmiah selama ini. Tadi seperti pengantar yang saya katakan. Kalau kekeringan, petani gagal panen. Hujan terus-menerus, ya gagal panen juga. Tingkat keasaman tanah naik, tanaman nggak subur lagi, nggak bisa buah atau busuk buah, dan seterusnya. Gagal panen, ancaman ketahanan pangan. Sehingga Kampung Nusa adalah satu konsep untuk memperkuat ketahanan iklim berbasis rumah tangga. Nanti akan kita lihat rumah tangga ini seperti apa. Dengan membuat rumah-rumah Nusa. Jadi Kampung Nusa itu kampung nutrisi keluarga. Isinya rumah-rumah Nusa, rumah nutrisi keluarga dengan kegiatan menanam. Ini yang tadi kita ingin menjawab apa yang dikatakan Pak Sarwono. Memampukan dan memperkuat masyarakat di akar rumput untuk adaptif dengan perubahan sosial ekologisnya. Mampu melakukan aksi-aksi kolaboratif dan inovatif untuk mengakses sumber daya pangan, energi, air, sumber daya iklim dengan menanam. Menanam dengan pengetahuan, menanam dengan kesadaran. Ada aspek pengetahuan di situ, ada aspek kesadaran di situ. Jadi Kampung Nusa adalah konsep memperkuat ketahanan iklim berbasis rumah tangga, rumah-rumah Nusa di situ untuk ketahanan iklim sekaligus untuk ketahanan pangan.